Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa insani yang dirahmati Allah, izinkan kami berbagi bukan untuk mengajari, melainkan untuk mengingatkan diri sendiri dan barangkali menyentuh seutas nur yang diam di dalam kalbumu. Dalam perbincangan ini, kita tidak sedang belajar hanya dengan akal. Kita sedang duduk bersama dalam diam yang lembut, mendengarkan rahasia yang hanya dapat disentuh oleh jiwa yang tenang dan hati yang terbuka. Jika engkau mendengarkannya dengan harapan, dengan luka, atau bahkan dengan rasa rindu yang tak tahu kepada siapa ingin pulang, maka ketahuilah, mungkin bukan kebetulan engkau hadir di sini. Mungkin ini adalah panggilan, bukan dari kami, tapi dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin engkau kembali mengenali jalannya. Mari kita hayati bersama makna terdalam dari surat pembuka segala surat, yang bukan hanya untuk dibaca, melainkan untuk dihayati dan dihuni. Sahabat jiwa insani yang dirahmati Allah, Al-Fatihah bukan sekedar surat, ia adalah pintu. Ada sebuah pintu yang tidak terlihat oleh mata, namun senantiasa menunggu untuk diketahui oleh hati yang tulus. Pintu itu bernama Al-Fatihah. Kita sering mendengarnya disebut sebagai induk Al-Quran, kunci kitab suci, dan surat yang tidak sah sebuah ibadah sholat tanpa membacanya. Namun, jika kita hanya melihat dari sisi kewajiban atau aturan ibadah, kita baru saja menyentuh kulit luarnya saja. Bagi sebagian orang, ia hanyalah bacaan rutin, 7 ayat yang diulang-ulang setiap hari, kadang dibaca dengan cepat, kadang hanya diucapkan dengan lisan tanpa menyentuh kedalaman maknanya. Namun bagi mereka yang dibukakan hijab hatinya, Al-Fatihah adalah gerbang menuju cahaya. Ia bukan sekedar pembuka dalam lembaran mushaf, melainkan kunci ajaib yang mampu membuka ruang-ruang terdalam dalam jiwa manusia. Ia adalah jembatan yang menghubungkan hamba dengan penciptanya, tempat percakapan paling intim berlangsung. Di dalamnya terkandung seluruh intisari ajaran agama, segala rahasia hubungan antara hamba dan Tuhannya, serta jawaban atas segala kerinduan yang seringkali terasa kosong di dalam dada. Mari kita melangkah perlahan, ayat demi ayat, masuk ke dalam ruang makna yang luas ini. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ambang pertemuan, segala sesuatu yang baik dimulai dengan nama Allah. Ketika seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan sepenuh kesadaran, sesungguhnya ia sedang melangkah masuk dari dunia luar yang bising ke dalam ruang kedekatan yang suci. Ia sedang berdiri di ambang pertemuan dengan Tuhannya dalam keheningan yang lebih dalam daripada 1000 suara. Mengapa kita mulai dengan namanya? Karena dengan menyebut namanya, kita mengakui bahwa segala kemampuan kita terbatas dan segala harapan kita hanya bersandar kepadanya. Kata Ar-Rahman mengingatkan kita kepada kasih sayang Allah yang melimpah kepada seluruh makhluk di alam semesta ini, baik yang taat maupun yang masih tersesat. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat yang kekal dan khusus yang disediakan bagi mereka yang berjalan di kebenaran. Seringkali kita mulai hari, pekerjaan, atau bahkan sholat hanya dengan melafazkan kalimat ini tanpa merasakan kehadirannya. Padahal saat bibir menyebut namanya, hati seharusnya menjawab, "Ya Allah, aku hadir di hadapanmu dengan segala kekuranganku." Disinilah pintu mulai terbuka sedikit demi sedikit. 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengakuan jiwa. Setelah melangkah masuk, kita mendapati diri sedang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak yang mengira ini hanya ucapan pujian biasa, padahal ini adalah pengakuan jiwa yang paling tinggi. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ia bukan sekedar pujian lisan, melainkan pernyataan sadar bahwa segala kebaikan yang kita miliki, segala kekuatan yang kita rasakan, dan segala kesempatan yang kita terima, semua bersumber darinya.
Ia adalah Tuhan yang merawat kita dalam kesunyian saat kita merasa sendirian. Ia yang memelihara kita saat kita sedang terluka, dan Ia yang menopang kita saat kita merasa hampir jatuh. Ayat ini mengajak kita untuk tidak hanya memuji dengan ucapan, tetapi juga bersujud dalam kesadaran bahwa setiap hembusan nafas adalah rahmat dan setiap langkah adalah kasih sayangnya yang tak pernah berhenti mengalir. Ketika kita benar-benar meresapi makna ini, hati akan terasa ringan, beban kesedihan berkurang, karena kita sadar bahwa ada pemeliharaan yang menjaga segala urusan kita. 3. Ar-Rahmanir Rahim, sumber kelembutan. Kembali menyentuh dua sifat indah ini. Kali ini kita melihatnya dari sisi kebutuhan batin kita. Saat roh mulai meresapi makna Ar-Rahmanir Rahim, hati pun akan memahami kasih Allah tidak pernah membeda-bedakan, tidak pernah menuntut kesempurnaan, dan tidak pernah membenci hamba yang berusaha kembali. Kasih-Nya meliputi segala sesuatu, bahkan bagi mereka yang belum sadar akan diri, masih diberi kesempatan untuk berpikir dan kembali. Dua nama ini bukan sekedar pengingat bahwa Tuhan itu Maha Penyayang, melainkan juga kunci untuk membuka kembali kelembutan dalam diri sendiri. Kelembutan yang lama hilang karena terlalu sering disakiti oleh kerasnya dunia, terlalu sering kecewa pada manusia, atau terlalu sering menuntut diri sendiri melebihi batas kemampuan. Maka mereka yang membacanya dengan khusyuk sesungguhnya sedang meminum air jernih dari sumber kasih yang tak akan pernah kering. Ia menjadi obat bagi hati yang keras dan penenang bagi jiwa yang gelisah. Yang keempat, Maliki Yaumiddin, keadilan dan pengharapan. Saat bibir mengucapkan Maliki Yaumiddin, jiwa pun mulai bergetar. Namun bukan karena rasa takut yang menyiksa, melainkan karena rasa sadar yang menyejukkan. Kita sadar bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Segala kemegahan, pencapaian, dan kedudukan di dunia ini hanyalah bayangan yang akan luruh pada hari pembalasan. Namun ayat ini tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia hadir sebagai pelukan lembut yang mengingatkan hidup ini tidak kekal, keadilan Tuhan itu nyata, dan tidak ada satupun peristiwa yang terlewatkan tanpa perhitungan. Setiap tetes air mata yang jatuh karena ketidakadilan, setiap keikhlasan yang tidak dilihat manusia, dan setiap kesabaran yang terasa berat, semuanya akan dibalas dengan cara yang paling indah. Ini bukan ancaman, melainkan penenang bagi jiwa yang pernah dizolimi, namun tetap memilih untuk tidak membalas. Yang menjadi jaminan bahwa pada akhirnya segala sesuatu akan kembali seimbang. Kita tidak perlu memegang kendali atas segalanya, karena Sang Pemilik hari pembalasan telah mengatur segalanya dengan sebaik-baik rencana. Yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, titik pusat kehidupan. Inilah inti dari seluruh perjalanan iman. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Di sini kita membuat janji batin yang paling kokoh. Kita menyatakan bahwa hidup ini tidak bertujuan untuk mengejar pujian manusia, harta dunia, atau kedudukan sesaat. Hidup ini bertujuan untuk kembali kepadanya dan melayani kehendaknya. Dan dalam melangkah di jalan ini, kita sadar bahwa kekuatan diri sendiri tidak cukup. Maka kita memohon pertolongan yang hanya bisa datang darinya. Ayat ini adalah pemisah antara hati yang masih terikat pada dunia dan hati yang mulai bebas menuju kebenaran. Ia mengajarkan kita untuk tidak meminta bantuan kepada selain Allah dalam hal yang hakiki, dan tidak menyediakan apapun tandingan dalam rasa cinta dan kepatuhan kita kepadanya. Yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim, doa paling berharga. Setelah mengakui keesaannya dan memohon pertolongan, kita memanjatkan permohonan yang paling dasar namun paling penting. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus bukanlah jalan yang tanpa rintangan,
bukan pula jalan yang selalu mulus tanpa kesulitan. Jalan yang lurus adalah jalan yang menuju kepada keridhoannya, jalan yang terang meski kadang terasa sepi, jalan yang membawa hati kepada kedamaian sejati. Kita memohon agar Allah tidak membiarkan kita berjalan sendirian, tidak membiarkan kita tersesat oleh keinginan sendiri, dan tidak membiarkan kita tergelincir oleh rayuan dunia. Ini adalah doa yang harus kita panjatkan setiap hari, setiap saat, karena manusia mudah sekali berubah-ubah. Hanya dengan pertolongannya kita dapat tetap tegak di jalan yang benar. Yang ketujuh, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Penutup yang mengarahkan. Di akhir surat ini kita memohon untuk berada di jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada, dan orang-orang soleh. Kita memohon agar tidak termasuk golongan yang dimurkai karena mengetahui kebenaran namun menolaknya, serta tidak termasuk golongan yang tersesat karena mencari kebenaran namun melenceng dari jalannya. Dengan demikian, 7 ayat ini membentuk satu lingkaran yang utuh, dari mengakui kebesarannya, mengakui kebutuhan kita, hingga memohon bimbingan untuk kembali kepadanya. Sebagai penutup, mengisi pintu itu dengan kehidupannya. Dari itu, Al-Fatihah bukan sekedar surat, ia adalah perjalanan sebuah undangan langsung dari Tuhan ke dalam hati manusia. Namun undangan ini tidak akan terbuka hanya dengan suara lisan semata. Ia hanya akan terasa hadir saat hati tunduk, jiwa merendah, dan nafas tidak lagi dibebani oleh urusan dunia yang sementara. Ketika itu terjadi, engkau akan menyadari bahwa engkau tidak sedang membaca ayat, melainkan sedang mendengar Tuhan yang memanggilmu dengan cara yang paling lembut, melalui getaran makna yang tersemat dalam setiap kata. Dan hanya mereka yang hatinya dibukakan yang dapat memahaminya. Sahabat jiwa insani, pintu ini terbuka lebar setiap kali engkau mengucapkannya. Ia menanti untuk tidak hanya dibaca, tetapi untuk dihayati dalam setiap detak kehidupanmu. Saat engkau merasa bingung, bacalah ia dengan hati yang terbuka. Ia akan menjadi penunjuk arah. Saat engkau merasa sedih, hayati maknanya. Ia akan menjadi penghibur. Saat engkau merasa lelah, resapi janji rahmat di dalamnya. Ia akan menjadi penguat. Jika engkau merasa tersentuh oleh apa yang telah kita renungkan bersama, atau jika ada bagian yang terasa menyentuh relung hatimu, jangan ragu untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Katakan apa yang engkau rasakan, atau cukup tuliskan Alhamdulillah jika hatimu terasa disentuh, walau tak sanggup berkata lebih banyak. Semoga perenungan hari ini menjadi teman dudukmu dalam kesunyian, menjadi cahaya di tengah keraguan, dan menjadi tangga kecil untuk naik menuju kedekatan dengan Sang Pemilik segala cahaya. Semoga Al-Fatihah benar-benar menjadi pintu yang membawamu pulang ke tempat yang paling damai dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.